Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan karena sampai dengan hari ini kita diberikan satu nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dan alhamdulillah asbab dari nikmat tersebut kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan taklim kita. Ini luar biasa nikmat yang wajib kita syukuri. Kita syukuri. Dan mungkin saudara-saudara kita dikurangi nikmat-nikmatnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini dikurangi nikmat sehatnya. Kita doakan agar mereka pun diberikan nikmat-nikmat yang sempurna, dan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut mereka mampu beribadah dan taat kepada aturan Allah dan Rasul. Dan kita juga berharap agar kita pun mampu diberikan keistiqomahan dan taat kepada aturan Allah dan Rasul. Kita tidak hanya bertetangga di dunia, tapi kita pun bertetangga di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya dipersatukan, dikumpulkan di dunia, tapi kita pula dikumpulkan, dipersatukan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam mari kita senyum agungkan kepada beliau kedua kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab kita hari ini kita akan membahas tentang bab Jumat, salat Jumat. Dan kalau kita berbicara tentang hari Jumat ini ibadah hari rayanya umat Islam. Mengapa? Karena memang hari Jumat itu termasuk dalam sayyidul ayyam, penghulunya hari. Ini banyak keutamaan yang memang terdapat di hari Jumat, di yaumul Jumat ini. Semua hari baik, ya. Tidak ada hari yang buruk, tidak ada hari yang naas, tidak ada hari yang sial. Tapi ada keutamaan, ada penghulunya hari sayyidul ayyam, termasuk salah satunya di sini adalah hari Jumat. Maka kita perlu pahami apa sebenarnya keutamaan yang ada di hari Jumat. Ini penting, termasuk tatkala memasuki hari Jumat, memasuki malam Jumat, masuk apa amalan-amalan yang memang terbaik yang perlu kita lakukan agar kita sebagai hamba-hamba yang beriman, kita mampu untuk memanfaatkan peluang-peluang itu. Kita mampu untuk benar-benar memanfaatkan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang mustajab, untuk kita benar-benar agar nanti kita mampu untuk mendapat derajat takwa. Karena kita tahu derajat seseorang tingkatan manusia, ada muslim, ada mukmin, ada mutakin. Muslim dia hanya berislam saja, ini mukmin orang yang beriman, dan mutakin. Kita coba untuk mencapai derajat mutakin. Tidak hanya sekedar yang penting saya cuma Islam, berislam saja. Tidak, tapi sampai pada derajat mutakin.
Maka hari Jumat insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jumat sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala saja menurunkan nama surah. Satu surah di dalam Al-Qur'an. Namanya surah apa Bapak? Al-Jumu'ah. Satu surah berarti begitu pentingnya. Kalau sampai-sampai di dalam Al-Qur'an pun ada satu surah yang namanya Al-Jumu'ah. Surah Jumat. Sampai di dalam ayat itu Allah berfirman, salah satunya dalam surah Jumat itu, hai orang-orang yang beriman, ya, apabila di antara kalian di hari Jumat ini apa? Kita diperintahkan untuk apa? Tatkala sudah diseru, ya, untuk menunaikan sholat Jumat, maka apa yang diperintahkan kepada kita? Tinggalkan perniagaan, tinggalkan jual beli, ya. Dan kita untuk apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya. Maka insya Allah hari ini kita akan bahas tentang apa? Tentang Jumat. Baik itu adab-adab di hari Jumat, termasuk nanti yang akan kita bahas mudah-mudahan cukup waktunya terkait dengan syarat-syarat wajibnya Jumat, termasuk rukun, ya, terkait syarat-syarat sholat Jumat dan lainnya. Insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup. Ini kenapa? Agar kita mendapat keutamaan-keutamaan. Hadirin jemaah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab-adab Jumat ini penting. Hari ini kadang-kadang kita hanya mengingat, bahkan menjadi candaan saja kadang-kadang. Tapi ya bukan, Pak. Hadis kadang-kadang pendapat-pendapat yang lemah, tapi kadang-kadang bisa menjadi candaan-candaan saja. Oh ingat malam Jumat, oh ingat malam Jumat. Padahal ada hal yang lain yang kadang-kadang lebih utama dari itu. Pertama yang muda-muda biasanya lupa, kenapa? Ini malam Jumat. Nah, ini padahal tidak hanya itu, ada hal yang lain ini yang memang kita harus pahami. Apa ada di hari Jumat? Pertama, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, ya, Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli mukhtar. Jadi mandi Jumat itu wajib bagi setiap muslim. Ini ada satu kesunahan yang sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Nah, ini yang sangat ditekankan terkait dengan keutamaan di hari Jumat. Apa itu mandi Jumat? Ini mandi Jumat layaknya seperti mandi janabah. Cuma saja niatnya, niat kita melaksanakan mandi kesunahan. Kalau kita malamnya tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, ini maka di sini maka mandi yang artinya di sini Ghuslul Jum'ati wajibun, sampai kata-katanya di sini wajib. Tapi ulama sepakat wajib di sini bukan arti wajib kalau meninggalkannya berarti berdosa, bukan. Ulama sepakat di sini maknanya adalah di sini sunnah yang sangat ditekankan. Ini karena memang jangan terjebak dengan hadis ataupun beberapa, kita harus pahami mana asbabul wurud kalau itu hadis, mana asbabul nuzul kalau itu ayat-ayat Allah. Karena ada seperti kalimat seperti larangan. Larangan tidak semua itu bersifat larangan mutlak, dalam arti dia haram, tidak. Tapi ada juga yang sifatnya makruh. Nah ini, maka dalam hal ini ada di hari Jumat yang pertama adalah yaitu mandi Jumat. Mandi Jumat kita ingat, kalau mandi saja itu layaknya mandi kita biasa. Tapi mandi Jumat ini harus diniatkan. Diniatkan. Kalau tidak niat maka sama seperti kita mandi yang biasa. Karena bedanya ibadah dengan kita mudah-mudahan masih ingat. Ada yang ibadah, ada yang bernilai ibadah. Kalau namanya ibadah, pasti ada syarat dan rukunnya, ada tata caranya, syarat dan rukun. Kalau itu tidak dipenuhi, bisa-bisa jadi tidak sah. Tapi kalau yang bernilai ibadah, itu tidak ada syarat dan rukunnya. Jadi tidak ada syarat dan rukun, ya salah-salah kita, tapi bisa bernilai ibadah. Contoh apa? Kita mengadakan taklim, pengajian, kan gak ada syarat rukun, ya? Nah itu makan itu rekreasi, tadabbur alam, nah, itu
itu tidak ada syarat rukun, tapi bisa bernilai ibadah. Begitu kita berrekreasi, kita mengajak keluarga kita, lalu di sana kita melihat dan mengagumi ayat-ayat kauniyahnya Allah. Alam semesta itu ayat-ayat kauniyahnya Allah. Maka ayat itu kan ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah Al-Quran, ayat-ayat yang terucap, yaitu Al-Quran, firman Allah. Tapi ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat alam semesta ini adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah. Kita mempelajari itu. Maka kita pahami di sini tadi, maka mandi Jumat di sini adalah yang layak seperti tata cara mandi janabah yang pernah kita pelajari. Nah, ini, maka di situ penting kita melaksanakan mandi Jumat. Ini kapan waktunya? Waktunya itu para ulama sepakat di sana adalah diperkenankannya saat sudah fajar. Fajar itu masuk di waktu itu sudah diperkenankan sampai terus siangnya pun diperkenankan di hari Jumat. Nah, ini maka diusahakan. Yang kedua adalah mengenakan pakaian yang bersih dan memakai wewangian-wewangian. Nah, ini penting dan ini satu kesunahan. Mengapa? Nah, dalam satu hadis dikatakan bahwa ala kulli muslimin al-ghuslu yaumal jum'ati wa yalbasu min salihi siyabihi wa in kana lahu tifu massa minhu. Jadi dikatakan hadis riwayat Ahmad bahwa hendaknya setiap muslim itu mandi pada hari Jumat, lalu memakai pakaian-pakaian yang terbaik, pakaian-pakaian yang bagus. Pakaian bagus di sini bukan berarti pakaian baru, bukan. Ya. Jadi bukan berarti pakaian yang baru, pakaian yang terbaik. Para ulama membahas termasuk kesunahannya memakai pakaian-pakaian yang berwarna putih di hari Jumat. Ulama ini, ya. Yang lain boleh, apa-apa. Mau pakai, saya mau senang merah, pakai merah boleh. Saya senang hitam, pakai hitam ya boleh. Cuma kesunahannya memakai pakaian putih. Nih, jangan memakai pakaian yang bisa mengundang menjadi seseorang itu tidak khusyuk. Nah ini, kenapa? Ada pakaian yang mengundang seseorang tidak khusyuk? Ada. Pakaian bergambar macam-macam. Nah, ya, nanti dia berjamaah, gitu kan? Nah, nanti di belakangnya dia kaos-kaos itu kan pakaian gambarnya macam-macam kan ya. Ada tulisan yang aneh-aneh lagi. Tulisannya aneh-aneh lalu dia baca yang di belakangnya itu mengganggu kekhusyukan. Makruh hukumnya, makruh. Ya. Tidak berdosa tapi makruh. Makruh itu sebenarnya, yaitu yang sering saya sampaikan ya. Makruh itu sebenarnya sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang dibenci sebenarnya, tidak disenangi ya, itu makruh. Tapi kan kita pemahaman kita makruh sesuatu yang apabila dikerjakan tidak apa-apa, ya. Apabila ditinggalkan mendapat pahala. Pemahaman kita begitu baik karena pemahaman kita sudah dari kecil dari guru-guru ngaji kita begitu. Nggak apa-apa, makruh ini aja kok, nggak dosa. Akhirnya setiap ada apapun masalah itu makruh, nggak apa-apa, makruh nggak apa-apa. Dan kita mungkin makruh. Apapun akhirnya kita begitu. Ya memang berangkat tidak berdosa, tetapi ada dampak-dampak lain kalau kita kaji lagi, kita kita kaji yang lainnya. Sesuatu yang makruh jika dilakukan terus-menerus itu pun sebenarnya berdampak bagi diri kita. Maka bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan, Imam Syafi'i itu kalau sudah menghukumi sesuatu itu makruh, beliau tidak pernah lakukan itu. Beliau tidak pernah lakukan. Nah, ini bab-bab tentang makruh itu. Walaupun tidak berdosa. Nah ini. Nah, kalau kita kan kadang-kadang nggak makruh ini kok nggak apa-apa, ini kan hal-hal begitu. Tapi ini fikih ya, seperti itu perbedaan satu hal yang wajar. Kembali ke hadis ini, maka apa? Ya, memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang baik di sini. Jadi ya, pakaian yang bisa membantu ya kekhusyukan kita.
Dan apa dikatakan dalam hadis ini juga, dan jika kita mempunyai minyak wangi, maka pakailah minyak wangi, sebagian dari minyak wangi tersebut. Bagi laki-laki itu satu kesunahan memakai minyak wangi. Nah ini, tapi bagi perempuan itu tidak, berbeda. Ya. Kalau bagi perempuan, tatkala dia memakai minyak wangi berlebih-lebihan, masuk kategori khawatir, masuk kategori tabarruj. Nah ini, dan apalagi kecenderungan perempuan itu kadang-kadang aroma minyak wanginya berbeda dengan minyak wangi laki-laki. Nah ini, coba kita lihat minyak wanginya perempuan, coba lewat, ya, jauh berapa meter itu masih aromanya luar biasa. Ya kadang-kadang malah apa? Kadang-kadang ini yang timbul kadang-kadang fitnah. Dan itu masuk kategori tabarruj. Nah ini yang bahayanya begitu. Kalau sampai itu fitnah, bukan berarti perempuan nggak boleh berdandan. Boleh, wajib perempuan berdandan. Di mana? Di depan suaminya. Jadi, tetapi kadang-kadang kan perbedaannya sekarang ya, di depan suaminya di rumah biasa, ya pakai baju daster, ya pakai yang lainnya. Tapi begitu kondangan luar biasa kan. Nah ini luar biasa berdandan. Ini yang bahaya. Bukan tidak boleh berdandan, boleh. Tetapi sewajarnya jangan sampai dengan kategori tabarruj bersolek yang berlebih-lebihan. Nah, memakai wewangian di sini, terutama di hari Jumat bagi laki-laki ini menjadi satu kesunahan lebih-lebih. Kenapa? Karena jangan sampai kita mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Maka kenapa luar biasanya ajaran Islam ini ya, disunahkan mandi dahulu, disunahkan lagi kita memakai wewangian. Kenapa? Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang lain. Coba bayangkan jika tidak ada aturan-aturan itu, kita dalam kondisi bekerja, kita dalam kondisi apa? Berkeringat dan lain sebagainya. Nah, ini maka di situ kadang-kadang kan akan mengganggu juga dengan kekhusyukan teman-teman kita yang lain atau kita. Ini berpengaruh juga. Maka kenapa dianjurkan? Bahkan luar biasanya kalau kita sedang ataupun sehabis memakan sesuatu yang beraromanya kurang baik, itu pun menjadi makruh hukumnya jika kita bekerja. Maka bersihkan terlebih dahulu, ya, bersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Maka hukumnya makruh tadi, ya, sesuatu apapun itu, ya, yang bisa mengganggu, ya, mengganggu. Ustaz enak sih, ya enak, apa-apa, nggak dosa kan? Ya. Cuma tadi, tatkala sudah dalam kondisi berjamaah, itu memang tidak mampu untuk menjaga adab-adabnya itu. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, salah satu adab hari Jumat adalah berangkat sholat Jumat itu segera, karena banyak keutamaan. Saya teringat, jadi waktu beberapa tahun lalu ada seorang, saya ngisi pengajian majelis ibu-ibu. Jadi curhatlah ibu itu terkait anaknya yang ngadu. Anaknya itu sebenarnya beliau itu bekerja di satu perusahaan asing, ya. Perusahaan asing yang dia posisinya luar biasa, sudah penting, sudah tinggi. Untuk bicara ekonomi udah nggak kepikir lagi. Pokoknya dia sudah nggak kurang-kurang bermasalah ekonomi. Satu saja dia mengadu ke ibunya, apa? Nggak bisa sholat Jumat karena letak dia kalau keluar dari kantornya itu dan jam, kan namanya perusahaan asing. Ya dia memang waktunya harus keluar ya jam-jam segitu. Gak bisa keluar sebelumnya. Jadwal jam 12 dia jam 12 dia harus keluar, gak boleh dia keluar jam 11, gak boleh. Maka selalu kalau dia keluar saat jam istirahat, dia pasti tidak dapati yang namanya sholat Jumat. Sudah telat, pasti sudah selesai sholat Jumat. Dan ini terus-menerus dia ngadu ke ibunya, gimana? Gaji saya besar, tapi saya tiap Jumat tidak pernah sholat.
Apa jawaban ibu yang solehah? Luar biasa. Ibunya bilang, "Nak, cari keridhaan Allah." Saya ingat sekali, rezeki bisa dicari. Kalau kamu sudah meminta kepada pimpinanmu untuk izin keluar, tidak diperkenankan, mengundurkan diri, nanti ada rezeki yang berkah. Luar biasa. Bayangkan Pak, posisi jabatannya tinggi, ya. Nah, ini. Siap nggak seperti itu kalau yang jamaah di situ? Siap nggak? Waduh, susah-susah nih saya dapat begitu, kan? Orang mau cari kerja ngantri, ini saya harus nikah, Pak. Dan itu butuh keyakinan. Aku yakin, dan ini kisah nyata. Aku yakin akhirnya apa? Anak yang soleh, ibunya solehah, luar biasa. Dia taat kepada aturan apa yang dikatakan ibundanya. Dia mengundurkan diri, padahal dia punya prestasi di tempat itu. Sampai pimpinannya pun bilang, "Kenapa mau mundur?" Ini katakan jelas, "Saya tidak mampu, saya tidak bisa. Tiap Jumat saya pun tidak bisa tertinggal sholat Jumat, nggak melaksanakan sholat Jumat, hanya sholat zuhur saja." Ya, hanya dia mundur. Dan luar biasa, kalau memang karena kita niatnya baik, kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pun ganti dengan yang baik pula. Dan ternyata benar. Tidak lama dia menganggur, tidak lama, karena dia memang yakin. Menganggur proses memang ada, tetapi setelah itu dia dapat satu hal yang benar dan luar biasa, dan secara ekonomi pun sama dengan posisi jabatannya, ya hampir sama dengan jabatan yang sebelumnya, tetapi dia mampu beribadah dengan tenang. Ini luar biasa. Tinggal butuh keyakinan. Bagaimana dengan kita? Kembali di bab ini, berangkat dengan segera. Maka ini penting untuk mendahulukan. Jangan jadi yang injury-time. Apalagi saya katakan, apalagi ya, banyak keutamaan. Kita sering dengar para ustaz, para kiai menyampaikan apa? Datang pertama di hari Jumat, pahalanya seperti apa Bapak? Berkorban seekor pun, terus seekor sapi, terus kambing, terus sampai terus. Ini keutamaan. Bahkan ya, sampai kalau azan itu sudah dikumandangkan, ya, khotib naik mimbar, maka malaikat itu berhenti mencatat. Ini yang datangnya itu di hari Jumat, khotib sudah naik mimbar, itu kan dicatat malaikat. Itu kalau hitungan manusia gitu. Kalau kita mau hitungan pakai logika, walaupun ibadah Jumat itu benar, biasa lah yang terpenuhi ya sah. Nah ini, karena hadisnya demikian. Malaikat itu mencatat siapa yang hadir. Oh si fulan, catat. Nanti begitu khotib naik mimbar, malaikat pun mendengarkan khutbah. Maka kalau kita datangnya itu sudah, ya, khotib sudah, ya, sudah naik mimbar, maka sama saja tidak dapat keutamaan. Apalagi rumahnya dekat masjid, kedengeran. Khutbahnya kedengeran, nggak apa-apa. Iya, kedengeran. Kan katanya salah satu rukunnya sholat Jumat kan kita mendengarkan khutbah. Rumahnya sebelah masjid, dengar, tenang Anda. Hati ini. Kan berangkat dengan segera. Ada keutamaan di sana, termasuk berzikir. Dan kita sudah paham bahwa sesungguhnya orang-orang yang didoakan malaikat, mau didoakan malaikat apa? Iya, didoakan malaikat orang yang menanti azan, masuk datang menanti azan, luar biasa. Ini berangkat dengan segera. Lalu
kesunahan lagi, dan ini bukan hanya di hari Jumat. Setiap kita memasuki masjid, memasuki masjid, maka disunahkan adalah mengerjakan sholat yang namanya tahiyatul masjid, penghormatan. Nah, ini tahiyatul masjid. Ustaz, saya pernah ditanya gimana kalau seandainya itu di musola, bukan masalah sholat Jumat, ada nggak sholat tahiyatul musola? Sama saja tahiyatul masjid. Ya itu, karena masjid dan musola ini perbedaannya sebenarnya hanya ada di kita saja di Nusantara ini, sebenarnya sama tempat sholat ya. Nah ini sholat tahiyatul masjid itu dianjurkan. Pertanyaannya gimana kalau kita hadirnya itu pada saat sudah khutbah, apakah tahiyatul masjid itu tetap dilakukan? Nah, ini pernah ya dalam satu ketika ya Rasulullah pernah menegur sahabat. Jadi tatkala datang Jumat dia itu terlambat, langsung duduk. Maka kata Rasulullah, lakukan sholat 2 rakaat. Nah, dari hadis ini, dari keterangan ini, sesungguhnya sholat tahiyatul masjid itu sangat penting sekali. Walaupun hukumnya sunnah, Nah ini, maka ini sangat penting. Walaupun Imam Al-Ghazali mengatakan bagaimana kalau ada orang-orang yang masuk masjid, dia dalam kondisi sholat itu sudah segera ditunaikan, maka bagaimana, apakah saya akan sholat tahiyatul masjid dulu atau seperti apa? Nah, Imam Ghazali mengatakan ada bacaan yang senilai, walaupun tetap lebih afdolnya adalah sholat tahiyatul masjid, tapi senilai. Apa bacaan Baqiyatus Shalihah? Bacaan seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari sekali ditambahkan wala haula wala quwwata illa billah, silakan. Imam Ghazali mengatakan dibaca 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini bacaan yang senilai, tetapi tetap lebih afdal adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini dalam kondisi-kondisi tertentu, datang mungkin terlambat, sholat sudah akan dilaksanakan. Tatkala kita ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid, mungkin kita akan tertinggal. Maka solusinya sebenarnya bagaimana? Dia berangkat segera, jangan menunda. Insya Allah jemaah di sini mah segera semua biasa. Tidak ada yang cerita Insya Allah. Ini termasuk salah satunya adalah pada saat ada di hari Jumat itu apa? Tidak berbicara, tidak bermain-main saat khutbah Jumat. Nah, ini kadang-kadang yang masih hari ini kita pernah lihat, atau mungkin kita sering lihat. Rasulullah pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu faqad law." Jadi apa? Apabila kamu berkata kepada temanmu pada hari Jumat, diam, berkata-kata gitu. Itu apa? Dan imam dan khatib itu sedang berkhutbah, maka apa? Faqad law. Jadi apa? Pahala sia-sia. Jumatnya sah. Salat Jumatnya nggak perlu dikotok-kotok, tidak. Tetapi dia sia-sia, tidak dapat apa-apa. Mau kita seperti itu? Tidak. Nah ini, maka kenapa kalau di beberapa masjid kan ada ya muadzin itu ya, dia setelah azan menyampaikan hadisnya banyak riwayatnya biasanya. Nah ini, maka sampai. Tapi kadang-kadang karena dia menyampaikannya pakai bahasa Arab, ya hadisnya, dikatakan fakot awal, nah itu kan sampaikan. Makmumnya nggak ngerti bahasa Arab, ya udah gimana? Ya bagus sebenarnya. Maka saya kadang-kadang berpikir saja, ya coba ya sampaikannya itu menggunakan ditarjim lah, diterjemah kan ini.
Supaya apa? Supaya yang belum paham bisa paham, untuk mengingatkan dan lain sebagainya. Diulang-ulang. Tapi kadang-kadang di masjid itu enggak kan? Dibaca memang hadisnya, tapi karena hadisnya itu pakai bahasa Arab, banyak jamaah yang nggak paham. Nah, ya itu akhirnya dia tetap aja kadang-kadang bincang-bincang ngobrol, ataupun mungkin nggak bincang-bincang, tapi dia pakai apa? Pakai HP. Saya sering menyebutnya setan gepeng. Ini setan gepeng. Ini. Karena bisa buat kalah ini. Ya tergantung kita sih sebenarnya. Kita pakai untuk kebaikan ya baik. Tidak pakai untuk lalai ya bisa buat kalah. Nah ini. Kadang-kadang begitu. Ya ada orang yang sholat Jumat masih main HP. Status dia lagi sholat Jumat. Dan ada itu ada. Ada yang lagi sholat Jumat foto-fotoin siapa, foto-fotoin khotibnya. Kenapa foto-fotoan? Itu ada. Saya beberapa kali orang-orang yang berseragam itu dia difoto saya lagi sholat Jumat. Terutama kalau pas tema-temanya dia membuat dia rada-rada panas-panas sedikit. Nah ini kadang-kadang ada itu. Nah ini hal-hal demikian. Nah ini maka yang perlu kita lihat. Nah ini ya, kenapa? Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di sini bisa mengganggu, merusak pahala Jumat kita. Ini penting. Jangan sampai ya kita melakukan hal yang sia-sia. Hadirin jemaah insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ingat, selain kita dikatakan sini tidak berbicara atau bermain-main. Ada dalam satu hadis lagi dikatakan, dan ini hadis riwayat Abu Daud ya, man masal hassa faqad laga wa man laga fala jum'atalah. Jadi barang siapa yang dia memegang batu-batu kerikil, maksudnya di sini bermain-main ya, bermain-main, maka dia telah berbuat sia-sia. Faqad laga, maka dia berbuat sia-sia. Wa man laga fala jum'atalah. Jadi apa? Barang siapa yang berbuat sia-sia maka tidak sah sholat Jumatnya. Jumatnya sia-sia. Nah ini ada ulama, beberapa ulama yang memahami termasuk mohon maaf di sini asik beribadah sendiri, tidak menyimak, memperhatikan khatib, tidak memperhatikan khutbah. Saya ibadah iya, tapi dalam konteks ini sama zikir sendiri subhanallah. Tapi bukan kita, kalau kita hatinya yang berzikir saja bagus, zikir khafi, tapi tetap kita menyimak. Ini enggak, dia pakai amalan sendiri, dia zikir gitu kan. Nah, tapi tidak menyimak khutbah. Ini termasuk, beberapa jumhur mengatakan, sebagian besar ulama mengatakan ini termasuk kategori yang di sini. Termasuk ada kalau yang lebih ya, pendapat kan berbeda-beda, terutama mereka yang mengikut pendapat Syekh Albani dan lain sebagainya, sampai mereka tasbih, karena ini dikatakan di sini bahasanya kan kerikil, memakai tasbih saat itu dia tidak menyimak ya, kecuali kalau dia menyimak nggak apa-apa. Dia tidak menyimak di situ, itu masuk kategori dalam ini. Ada yang menerjemahkan itu, tapi kalau saya tidak sampai seperti itulah. Kalau kita masih menyimak itu tidak mengapa. Tapi ini ranahnya istilah di antara ulama. Karena apa hadis di sini? Man masal hasa faqad laga wa man laga fala jum'ata. Jadi barang siapa yang memegang batu-batu kerikil, nah itu maka dia telah berbuat sia-sia. Itu ada yang menafsirkan ini kan batu kerikil, kalau sekarang ya apa? Ya, termasuk apa saja itu. Dia bermain dengan tangannya. Ada yang sampai mereka kalau yang merujuknya ulama mereka Syekh Albani itu sampai walaupun tasbih sekalipun, walaupun tasbih kalau dalam kondisi khutbah maka simak dan benar-benar dengarkan. Itu sampai mereka demikian memahaminya itu. Tapi ikhtilaf lah, terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada intinya sebenarnya menyimaknya di sana, memahami di sana. Ini, maka perlu kita tidak berbicara, tidak bermain saat khutbah. Ya, ini. Maka penting di sini.
Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya adalah adab-adab di hari Jumat sebelum sholat Jumat ditunaikan, sebelum khatib naik mimbar, maka apa amalan yang perlu dilakukan dan keutamaan? Sholawat. Luar biasa, sholawat. Silakan mau sholawat itu macam-macam. Sholawat kita mau sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang dilakukan sholat Ibrahimiyah silakan. Sholat Ibrahimiyah itu sholawat seperti sholawatnya tasawuf itu Pak. Sholat tasawuf itu boleh, atau sholawat yang lain pun boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau sholawat yang lain silakan. Ini dan ibadah sholawat ini luar biasa. Kenapa? Yang langsung ya semua bahkan Allah pun beribadah, yaitu apa? Bersolawat. Kalau yang lain tidak. Allah tidak sholat, tapi Allah memerintahkan sholat. Tetapi kalau ibadah yang namanya sholawat ini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan untuk sholawat. Kenapa? Karena Allah dan para malaikat saja bersolawat atas Nabi. Nah, ini luar biasa pahala yang kadang-kadang kita jarang melakukan itu. Nah, padahal pahalanya satu kali sholawat itu 10 kebaikan. Pak, dalam satu hari berapa kali kita bersolawat? Tidak ditentukan, tidak ingat, karena saking banyaknya. Kadang-kadang kita lupa bersolawat ini. Hanya dia solawat kapan? Di saat sholat itu tadi, saat tasawuf. Karena terlebih-lebih ini di hari Jumat, penghulunya hari rayanya umat Islam. Maka di sini bersolawat. Dan salah satu ulama sepakat, jumhur sebagian, termasuk hajat-hajat kita itu mudah dikabulkan sebelumnya adalah dengan memperbanyak sholawat. Jadi kalau kita punya keinginan, kita punya hajat tertentu, nah ini tidak tiba-tiba langsung doa, perbanyak sholawat, Terlebih-lebih di hari Jumat. Ini masuknya hari Jumat di sini dihitung kalau kita hijriah itu kan mulai masuk di maghrib malam Jumat itu sudah masuk. Nah, mulai dari situ sudah perbanyak sholawat. Sampai kita pagi hari. Termasuk kesunahan selanjutnya adalah membaca surah Al-Kahfi. Ini hadisnya sahih. Kadang-kadang kita lebih mendahulukan, bukan tidak boleh bagus mendahulukan Yasin, lupa dengan surah Al-Kahfi-nya. Baca surah Yasin ada pahalanya, ada banyak, utama surah Yasin pun banyak. Bahkan salah satunya membaca setiap malam, setiap siang, ya itu pahalanya ada. Terlebih-lebih di malam Jumat. Tetapi ada hadis sahih pula terkait dengan bagaimana kesunahan kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Yang terbaik bagaimana? Ya baca dua-duanya. Banyak malam Jumatnya kita yasinan, baca surah Yasin. Jumat paginya baca surah Al-Kahfi. Itu lebih baik. Saya yakin insyaallah Rasulullah yang jamaah di sini mah sudah rutin surah Al-Kahfi tiap Jumat. Sudah rutin ya istiqomah ya. Istiqomah. Kita coba itu banyak keutamaannya. Kenapa? Surah Al-Kahfi itu termasuk keutamaannya menghindari yang namanya fitnah dajjal. Fitnah dajjal. Kalau kita belum hafal, baca saja. Terlebih kalau sudah bisa hafalkan surah Al-Kahfi. Minimal dalam hadis itu 10 ayat di awal dan di akhir. Apa keutamaannya? Biar kita terhindar dari fitnah dajjal. Dajjal ini luar biasa. Hari ini kita sudah masuk di zaman akhir. Zaman akhir di mana ya, sudah Allah alam apakah kita
menemukan nanti tanda-tanda kiamat yang kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Nah, sudah kelihatan zaman pembunuhan, zaman yang lainnya itu sudah tanda-tandanya. Kalau kita membaca, ya, termasuk hadis tentang Waibidah, apa itu Waibidah, tanda-tanda kiamat itu kan ada Waibidah. Ada yang paham kan? Siapa itu Waibidah? Mereka yang bukan ahlinya, tetapi berfatwa, menyampaikan sesuatu padahal dia bukan ahlinya. Mereka bukan kapasitasnya, tapi melakukan, ya, menyampaikan keputusan-keputusan yang tidak ada ilmunya. Hari ini tidak ada yang begitu, Pak. Banyak. Itu tanda menjelang tanda-tanda kiamat besar. Hati-hati. Akhir zaman. Berarti kita sudah akhir zaman. Bentar lagi kiamat. Bentar lagi kiamat. Maka jangan bersantai-santai. Tenang, masih muda. Maka hati-hati di sini. Kan? Ayo, memperbanyak surah Al-Kahfi di hari Jumat. Syukur alhamdulillah mencoba untuk menghafalkan. Kalau tidak, beliau sudah baca. Masa sih nggak selesai surah Al-Kahfi? Kita baca. Lalu, ya, di malam Jumat dan di hari Jumat itu, ya, bagaimana kita untuk apa? Untuk memperbanyak doa. Karena disitulah waktu mustajabnya. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Perbanyak doa. Karena waktu mustajab. Karena doa itu kan ada tempat mustajab, ada waktu mustajab. Tempat mustajab itu ya kayak di Raudhah, di Hijr Ismail, Multazam. Itu tempat-tempat mustajab. Ataupun di tempat-tempat yang lain ada. Ya, ada waktu-waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir. Nah, itu sepertiga malam terakhir. Lalu di hari Jumat itu banyak tempatnya, banyak keterangan, beberapa riwayat, termasuk di dalamnya di situ adalah di antara dua khutbah itu waktu mustajabnya. Di waktu asar di sholat Jumat, di hari Jumat, di waktu asar itu waktu mustajabnya. Maka di situ jangan kita lewatkan waktu-waktu mustajabnya itu. Kita tidak tahu doa-doa mana yang langsung Allah ijabah. Karena doa itu kan ada yang langsung Allah ijabah seketika, ada yang memang itu ditunda nanti tapi masih dikabulkan di dunia, atau ada yang disimpan untuk tabungan pahala. Nah, kalau ada tiga itu, Bapak pilih yang mana? Bapak doa mau langsung segera dikabulkan, apa nanti ditunda dulu agak sebentar lagi lah, ya, atau nanti udah tabungan aja buat akhirat? Bapak pilih yang mana? Tiga-tiganya. Luar biasa di sini. Maka perbanyak doa. Jadi perbanyak doa. Nah, ini. Hadirin jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait ada pada Jumat. Lalu sebenarnya siapa sih yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu? Nah, ini, ya, yang wajib melaksanakan sholat Jumat itu sudah jelas. Para ulama memahami bahwa yang pertama yang Islam. Islam bukan Islam tidak wajib. Yang kedua adalah balik. Kita pahami bahwa balik ini jika laki-laki dia sudah mimpi basah, ya, sudah keluar spermanya. Ya. Kalau perempuan, ya, dia sudah haid, sudah menstruasi. Lalu wajibnya adalah laki-laki, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Nah, ini kenapa? Jelas sekali, ya, bahwa sholat Jumat itu adalah hak, ya. Al-Jum'atu hak wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'ah. Siapa? Abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Nah, ini. Jadi apa? Sholat Jumat itu hak wajib dikerjakan bagi siapa? Tiap-tiap orang muslim, ala kulli muslim fi jama'atin, berjamaah. Ila arba'ah kecuali empat ini siapa?
yang tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah abdul mamlukun. Siapa mereka? Budak, ya, hamba sahaya, budak. Ya. Sekarang sudah tidak ada budak, yang ada budak Palembang. Palembang ada, tapi itu bukan budak yang hamba sahaya, bukan ya. Ini hamba sahaya. Sudah tidak ada lagi hamba sahaya sekarang, ya. Lalu yang selanjutnya perempuan tidak wajib sholat Jumat, maka perempuan itu cukup sholat zuhur. Lalu setelah itu siapa lagi? Anak-anak, ya. Anak-anak itu tidak wajib sholat Jumat. Lalu orang yang sakit, mari itu orang yang sakit. Yang sakit di sini adalah mereka yang memang sakitnya itu bisa menghalangi untuk sholat Jumat, berat sholat Jumat. Dalam riwayat lain dikatakan juga orang yang safar, orang yang berpergian. Dalam riwayat lain juga ada. Itu tidak wajib jika safarnya ini memang menyulitkan dia untuk sholat Jumat. Ini. Maka di sini selain itu bagaimana? Ya wajib. Dan masuknya waktu Jumat, bagaimana dengan ibu-ibu? Ini kadang-kadang mohon maaf, entah ini sudah satu tradisi atau apa. Dan kadang-kadang mungkin saya menganggapnya ini tradisi, ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu itu menunggu waktu Jumat itu sholat zuhurnya itu nunggu bapak-bapaknya nunggu sholat Jumat sudah selesai. Kenapa nggak sholat zuhur nanti? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Itu sholat Jumat belum selesai. Kadang-kadang ada yang berpendapat begitu. Padahal tidak. Begitu masuknya waktu, maka di situ sudah dia diperkenankan. Nah, ibu-ibu itu sholat zuhur di rumah, bapak-bapaknya ya sholat Jumat di masjid. Nah, ini hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki itu wajib Jumat. Lalu sehat, tadi sehat, bukan orang yang sakit, ya. Di situ sehat. Lalu mukim. Nah, ini mukim artinya dia tidak safar, dalam kondisi safar wajib. Nah, ini syarat wajib Jumat. Lalu ada syarat wajib, ada syarat sholat Jumat. Nah, syarat sholat Jumat bagaimana? Yang pertama ya harus masuk waktu. Waktunya apa? Zuhur. Karena kalau tidak masuk waktu maka ya tidak sah sholat itu. Ya. Jadi lalu sebelum sholat itu dilaksanakan 2 khutbah. Nah, tidak sah kalau sholat Jumat itu tidak ada khutbah. Nah, ini saya pernah dengar cerita di salah satu jamaah, ya, di provinsi Lampung ini, nah, waktu saya isi kajian di sana. Ustaz, dulu masjid ini Ustaz pernah gagal melaksanakan sholat Jumat pagi. Kenapa kok gagal? Iya, petugasnya nggak ada yang datang. Terus kayak mana? Ya akhirnya nggak jadi sholat zuhur semua. Kenapa? Karena kejadian seperti itu. Nah, ini hal-hal demikian. Kenapa? Menganggap itu tadi. Maka perlu kita ada ilmunya, jangan sampai kejadian di mana daerah sini hukumnya terbahaya. Kan? Sholat Jumat kita tunda. Kapan? Jumat yang akan datang. Nah, ini kan bahaya. Nah, jadi harus ya, sholat Jumat itu ya, ada 2 khutbah. Nah, dan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini ya punya syarat lagi, tapi khusus mazhab Syafi'i bahwa apa? Khutbah minimal syaratnya sholat Jumat itu didengar 40 orang yang mukim balik. Ini kalau syaratnya pendapat dari mazhab Syafi'i. Nah, jadi syaratnya ada makmum 40 orang, ya. Lalu itu yang mukim. Jadi 40 ini pun dihitung mukim. Lalu dia itu balik, bukan termasuk anak-anak yang belum balik. Tidak. Ini syaratnya kalau yang bermazhab Syafi'i. Walaupun di mazhab yang lain berbeda. Kenapa? Karena memang ada ya, hadis yang mengatakan bahwa diperkenankan sholat Jumat itu walaupun al-Jum'atu wajibatun ala kulli qaryatin fiha imamun wa illam yakunu illa arba'ah. Jadi Jumat itu wajib bagi tiap-tiap qaryah.
tiap-tiap kampung, tiap-tiap desa. Nah, ini katakan ya fiha di dalamnya itu ya. Di situ imamun wa illam yakunu illa arba'ah. Jadi walaupun ya di situ hanya ada ya seorang imam ya, di situ walaupun penduduknya hanya arba'ah, hanya 4 orang. Ini hadis riwayat Tabrani. Jadi ikhtilaf ya, perbedaan pendapat dalam memahami ini karena riwayat hadisnya ya. Ini ulama berbeda pendapat. Tetapi intinya dalam riwayat lain juga ada yang walaupun penduduknya hanya 12 orang tetap wajib. Begitu pentingnya sholat Jumat. Jangan sampai kita meninggalkan Jumat, sholat Jumat, sampai dicap orang yang bisa mati hatinya meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut. Jadi mati hatinya. Kalau orang yang sudah mati hatinya, sebagian ulama mengatakan sampai tegas kufur. Nah itu ada. Sebagian ulama sampai hatinya mati artinya keras hatinya. Nah ini orang-orang yang keras hatinya ini sudah kena penyakit yang namanya qaswatul qalb. Apa itu qaswatul qalb? Kerasnya hati. Akhirnya ada orang-orang yang memang dia tidak bisa menerima nasihat, dikasih nasihat apapun mental. Ini karena dia punya penyakit qaswatul qalb ini tadi. Sudah jelas kebenaran dia akan tolak. Jangan-jangan hati-hati, periksa. Siapa tahu salah satunya malas sholat Jumat dia. Kerasnya hati. Maka ada Pak ya, orang yang sudah dikasih nasihat tapi dia menolak nasihat itu ada? Oh banyak. Hati-hati. Itu penyakit qaswatul qalb. Maka kembali syarat-syaratnya di sini ya, syarat Jumat ya adalah salat Jumat. Kalau Imam Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i itu di makmum itu ya khutbah itu didengar 40 orang, makmumnya 40. Tapi insya Allah kalau kita di Indonesia sudah selesai lah itu lebih ya 40 orang itu insya Allah. Nah, ini lalu ya sholat dilaksanakan ya, berjamaah ya. Kembali kalau bermadzhab Syafi'i itu 40. Kenapa? Nanti kembali terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Yang bermadzhab Syafi'i kalau ternyata sampai akhir dia kurang dari 40, maka mereka mengatakan ini khusus yang bermadzhab Syafi'i. Ikhtilaf di antara para ulama di sini. Mereka setelah sholat Jumat kalau dalam kondisi kurang dari 40, ada yang berpendapat dia sholat zuhur lagi. Nah, ini itu tapi ikhtilaf di antara ulama. Terkait ranahnya ikhtilaf, mudah-mudahan kita paham masih lain ulama mukhtalaf wa yang baru al-mujma'. Sholat itu boleh saja mengikuti pendapat yang masih diperselisihkan ulama. Kita tidak boleh mencegah itu kecuali sholat itu sudah disepakati oleh ulama. Nah ini, maka kita harus pahami itu, ya, pahami. Jadi kalau kita mengikuti mazhab yang mana, lalu pun kita coba memahami tentang hukum khutbah. Kenapa khutbah ini penting? Ya, kita pahami apa hukum khutbah. Khutbah ini adalah pertama yang memuji Allah. Gimana kita memuji Allah ya, alhamdulillah wa innal hamdalillah. Kita memuji Allah. Lalu apa? Membaca sholawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Silakan itu. Wasiat takwa itu kenapa wajib hukumnya? Jadi orang-orang yang mungkin kita nanti dapat amanah ya, siapa tahu tidak jadi masjid, nanti tidak jadi musola jadi masjid Baitul Jannah ya, bisa jadi. Ya, saya di Rangkapura itu di sana itu berkahnya corona yang tadinya musola jadi masjid. Terus di Kedamaian ya, di Kedamaian Indah itu ada di dalam perumahan, dia di luar rumah itu juga begitu. Awalnya dia musola, akhirnya gara-gara corona, asbab corona, kan semua nggak boleh kemana-mana, susah kan. Ya udah kita sholat Jumat di sini saja. Nah, ya udah jadi aja masjid sampai sekarang jadi masjid aja kan. Ya aku udah jalan-jalan aja gitu. Nah itu hal-hal mungkin saya tahu sudah jadi masjid. Harus ada SDM-nya, sumber daya manusia itu sudah ada di sini banyak saya. Nah ya, ustaz-ustaznya banyak. Nah ini
maka di sini kita coba lihat. Jadi khutbah dan wasiat takwa itu wajib. Ya. Maka kenapa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ila akhirih. Ini wasiat takwa. Membaca Al-Qur'an yang bisa dimengerti, ya. Berdoa untuk seluruh mukmin, ya. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu satu rukun. Nah ini perlu kita pahami dan harus kita mengerti tentang itu. Termasuk dalam hal ini adalah syarat khutbah, ya, suci semuanya, suci. Kita sholat, kita khutbahnya itu pun suci, ya, suci dari najis, menutup aurat, berdiri, kondisi kita berdiri, ya ini khutbah harus, ya. Nah ini ya pada saat rukun-rukunnya itu harus menggunakan bahasa saat rukun-rukunnya. Nah lainnya ditambah dengan bahasa kita, boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Minang, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Lampung, bahasa Inggris juga boleh. Silakan, tidak apa-apa. Kenapa? Pakai bahasa Arab semua ya boleh, cuma kadang-kadang jamaahnya kan kalau tidak paham. Ada beberapa di tempat masjid itu kan demikian Pak ya. Sholat Jumatnya pakai bahasa Arab, semua khutbahnya. Ya nggak apa-apa, bagus saja. Cuma ya itu tadi, ya bagi yang paham ya paham, yang enggak ya diem aja. Makin khusyuk ya mendengarkan khutbahnya itu. Iya. Sudah Pak, kenapa itu? Komat. Orang dia mau mendengarkan gimana? Orang nggak paham, gitu kan? Capek dia kerja, gitu ngantuk, gitu kan? Akhirnya apa ya? Khusyuk, gitu kan? Maka ada lelucon itu. Kenapa? Leluconnya ya itu. Tapi jangan ikuti ya, jangan ikuti. Kenapa? Kalau kita susah tidur, datang aja sholat Jumat. Ya, Jumat, dengan ikut bahu tidur nanti. Nah, ini tapi jangan ya. Itu pelecehan kalau ya, pelecehan ya, melecehkan sholat Jumat. Nah ini, tapi ya kadang-kadang ini kebablasan orang, lelucon yang berlebih-lebihan. Nah ini ada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu pahami ini, ya, jangan sampai kita akhirnya menyia-nyiakan waktu-waktu mustajabnya doa ataupun waktu-waktu mustajabnya di hari Jumat. Termasuk saya lupa tadi ya, ada sholat ya yang memang perlu dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Termasuk salah satunya itu ada yang sholat sebelum Jumat itu namanya sholat qabliyah Jumat. Nah ini kan jadi ikhtilaf di antara ulama. Imam Syafi'i mengatakan al-Jum'atu kazuhri, sholat Jumat itu seperti zuhur. Nah ini yang ada sholat Jumat, dan setiap sholat fardu itu ada qabliyahnya. Termasuk Jumat ini kan fardu bagi laki-laki. Maka di situ pendapat yang mengatakan masuk di situ ada qabliyah Jumat. Walaupun ada saudara-saudara kita yang kadang-kadang mengkritisi, mana ada sholat Jumat qabliyahnya. Itu dasarnya al-Jum'atu kazuhri, Jumat itu seperti zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Zikir. Oh iya. Pada saat sholat Jumat, tadi sudah disebutkan bahwa itu termasuk dalam wilayah kira-kira. Seandainya orang berzikir khofi, Zikir khofi ya. dia menggunakan zikir. Oh iya. Tasbih. Artinya tingkat hukum itu bagaimana gitu? Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak ataupun qashar pada Hari Jumat ya. Yang ketiga, ini sholat berjamaah ini andai Ustaz, suatu saat misalkan kita melaksanakan sholat Jumat secara rutin, walaupun secara teori jamaah kita kan belum cukup. Karena kan sholat biasa saja belum cukup 40. Tapi kita bisa melaksanakan sholat Jumat yang bukan rutin.
Artinya cukup 40 orang tapi jamaahnya tidak mungkin. Iya. Itu hukumnya bagaimana? Ataupun misalnya tidak cukup 40, itu hukumnya bagaimana? Andaikan kita siapa tahu pengurus yang bingung. Terima kasih Pak. Masya Allah. Jadi pertama terkait dengan ibadah Jumat tadi, jika ada yang berzikir secara khafi, berzikir secara sirri, maka berzikir secara sirri ini adalah suatu anjuran, tetapi menggunakan media. Nah ini, kalau zikir secara sirrinya tidak ada pertentangan itu, bahkan Imam Ghazali itu dalam buku kitabnya, ya, beliau sampaikan, beliau mengutip bahwa seseorang yang berzikir sirri, berzikir di dalam hatinya, dia istiqomah berzikir, maka syaitan yang akan mengganggu itu akan lemah seperti manusia yang sedang pingsan. Nah, pertanyaannya ini dengan media, dengan media, karena tadi ada hadis dan ada yang menerjemahkannya itu faktor laga di sini, ya, dia berbuat sia-sia di sini, karena man masalah asal faktor laga, wa man laga fala jum'atalah. Ini kan dikatakan begitu. Dari barang siapa memegang batu-batu kerikil, memahami batu-batu kerikil ini, ya, mereka termasuk Syalbani dan beberapa, ya, memang mereka memahaminya sebagian, itu memahami ya, apapun media termasuk itu dikatakan faktor laga. Nah ini yang terjadi khilaf. Tetapi sebenarnya ilatnya di sini yang saya pahami, ya, saya pernah bertanya beberapa makna di sini ilatnya. Jadi alasannya itu kalau dia tidak menyimak, kalau dia itu tidak, ya, akhirnya lalai, tidak memperhatikan khutbah, itu sebenarnya ilatnya di sana. Jika dia tidak, maka di sini sah masih diperkenankan. Dia tetap, kenapa? Hati ini hanya untuk membantu, tetapi dia tetap kan mengingat Allah. Zikir khafi, zikir yang sirri itu dalam kondisi apapun boleh, dan dia bukan hanya boleh, dianjurkan. Yang penting jangan bisa, termasuk orang masuk ke tempat-tempat yang memang itu dimakruhkan kita mengucapkan kalimat-kalimat asma Allah, ke toilet, ke yang lain sebagainya. Kalau dijaharkan itu makruh, nggak boleh itu malah. Tetapi sir dalam hati itu terus, tidak dilisan, tidak diucapkan Allah, tapi dalam hati ini terus. Tujuannya apa? Untuk mengingat Allah. Nah, sementara maka kenapa ada beberapa aliran tarekat tertentu, salah satunya ada tarekat Qadariyah Naqsabandiyah itu yang mereka pakai zikir jahar dan zikir khafi. La ilaha illallah. Nah, itu keras begitu. Nah, karena zikir khafi mereka karena untuk membantu tangan ini yang bergerak-gerak itu. Nah, begitu gerak. Kenapa? Ini sebenarnya membantu mereka. Bukan stroke yang gerak-gerak itu, bukan, ya. Nah itu nah ini dalam batasan seperti ini, kenapa dia tidak mengapa? Karena dia tetap fokus di dalam ini untuk membantu tangan ini, gerakan tangannya, tangan telunjuknya ke dalam, itu nggak masalah. Jadi itu tidak masuk. Kalau kategori dia tetap memperhatikan, dia tetap tidak lalai, artinya tetap dia menyimak isi dari khutbah tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan seseorang yang ingin menjamak asar, berjamak di hari Jumat. Bagaimana hukumnya? Tata caranya. Ada dua pendapat. Yang pertama, jika memang kita mau berangkat itu, ya, terburu-buru, tergesa-gesa, maka cukup lakukan sholat zuhur sendiri. Artinya lakukan sholat zuhur sendiri, tapi tunggu waktu masuk waktu, tetap harus. Jadi waktunya masuk waktu, sholat zuhur sendiri, lalu dia dijamak. Dijamak masuk, berarti masuk jamak takdim. Maksudnya jamak takdim. Ini yang pertama. Kalau memang dia tergesa-gesa,
dia tidak ataupun menunggu waktu sholat Jumat yang panjang itu, keperluan dia bisa, aktivitas dia bisa menjadi sulit karena waktu sholat Jumat kan agak panjang karena ada khutbah dan lain sebagainya. Maka pendapat pertama tadi, lakukan saja sholat zuhur, diniatkan dia memang langsung dijamak, berarti kan dia jamak takdim. Nah ini kalau dia berangkatnya masih di lokasi yang maka boleh qasar, karena salat qasar itu dia di perjalanan, cukup dijamak saja. Ini kecuali kalau di dalam perjalanan, ya walaupun itu terjadi ikhtilaf, tapi saya ambil pendapat yang paling kuat begitu, ya. Maka seperti itu cukup. Tapi kalau dia masih mampu agak sedikit ditunda, artinya kayaknya saya berangkat habis sholat Jumat bisa deh, gitu. Berangkatnya habis sholat Jumat. Ini pendapat yang kedua, laksanakan sholat Jumat tetap. Laksanakan sholat Jumat, selesai Jumat, setelah itu dia ambil posisi lagi untuk jamak ambil sholat asar. Apakah boleh? Boleh, jumhur mengatakan demikian. Maka diperkenankan, tergantung kita lihat nanti bagaimana kondisi. Saya mau berangkat kayaknya terburu-buru, nggak bisa nih. Kenapa? Kalau Jumat biasanya selesainya itu, apalagi kalau khutbahnya panjang, kan ya, bisa 1:30 lewat baru selesai. Sementara terburu-buru, nah ini ya sudah ambil sholat zuhur saja. Kalau ya apa-apa nanti berangkat jam 1, makanya masih aman lah. Nah, nggak apa-apa, ikutin sholat Jumat dan itu diperkenankan. Yang penting kita bisa lakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan jamak qasar Jumat tapi dalam keadaan musafir. Jamak qasar Jumat, oh dia safar ya. Iya. Lagi masuk sholat Jumatnya berhenti ya. Nanti asarnya kita langsung melakukan. Oh ya. Bagaimana jika dia di perjalanan? Walaupun sebenarnya memang ada rukhsah, ya ada rukhsah. Jadi ada keringanan orang yang memang dia itu, jadi berpergian itu boleh untuk melaksanakan mengambil rukhsah itu. Jadi saya waktu saat masih dulu kuliah, jadi teman saya tempat sesama teman, saya pendengar setia saja, kawan itu, yang satu ingin memanfaatkan rukhsah berpergian. Udah orang ini rukhsah kok keringanan, ya sudah kenapa sih? Yang satu enggak, kita berhenti, kenapa? Ini orang kita ada kesempatan untuk berhenti kok, ada kesempatan waktu kita juga nggak buru-buru kok. Ini ada debat, ya sudah orang karena ikhtilaf ini repot, mau diperdebatkan juga nggak akan selesai ada yang kiamat kan seperti itu. Jadi kalau yang satu karena menganggap ini naik kendaraannya juga kendaraan sendiri, bisa berhenti sewaktu-waktu. Yang satu hadisnya ada ini, kita perjalanan, rukhsah kok ngapain, itu jalan aja nanti bisa kita langsung kita jam aja sekalian. Ya ini ikhtilaf pilihan. Nah, kembali apakah terkait dengan pertanyaan tadi? Apakah diperkenankan? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Walaupun sebenarnya ilatnya, kenapa sebenarnya diperkenankan orang-orang yang safar itu untuk ya dia itu boleh tidak sholat Jumat karena khawatir dahulu perjalanan itu menggunakan unta, ya, berat. Maka di sana karena beratnya itu ada rukhsah keringan itu. Mengambil rukhsah itu ya boleh-boleh saja. Sekarang perjalanan pakai pajero, pakai apa? Nyaman. Tapi ngambil rukhsah bisa boleh. Pergi umpamanya kita kayak masalah, apalagi kalau masalah saum ya, masalah puasa kan, nggak puasa jarak tertentu boleh. Kita ke Jakarta, kita dari sini ke bandara, ya bandara berhenti kan ya. Pak sudah kita pakai pajero, ya kan, naik ke bandara, nyaman kita semua. Gitu. Di Jakarta juga kita di hotel yang megah, gitu kan, ya, nggak lelah sama sekali. Manfaatkan rukhsah bisa nggak? Secara hukum fikih bisa nggak?
Bisa kalau kita jauh pakai movie dia bisa. Kenapa? Jarak sudah cukup, semua bisa. Walaupun sebenarnya kita haus pun enggak, lapar enggak, capek juga enggak. Nah itu. Tapi rukhsah dasar movie. Jadi terkait dengan macam itu, apakah bisa? Dia bisa memanfaatkan rukhsah. Walaupun sebenarnya kalau kita mau jujur, rukhsah itu keringanan-keringanan itu kan itu untuk apa? Agar agama kita ini agama Islam luar biasa. Tidak zalim, tidak terhadap kita, umatnya, kita pengikutnya ini tidak umat Islam. Ya Allah itu tidak pernah zalim, Rasul tidak pernah zalim. Maka ada aturan-aturan yang membuat keringanan-keringanan. Kalau sudah dibuat ringan masih nggak mau beribadah, ini bagaimana? Sudah dibuat ringan, ayo yang bersafar silakan, nggak sholat Jumat, ayo ada penggantinya. Oh nggak sholat ini sulit, oh ada jamaah kosongnya, maka masih boleh. Bagaimana tata caranya? Ya ikuti jamaah dulu, ikuti jamaah sholat bersama orang-orang yang mungkin di situ. Ya setelah selesai sholatnya itu kita ambil barisan lagi, lalu kita lakukan sholat jamaahnya atau jamaah kosongnya karena kita di perjalanan. Nah itu diperkenankan. Selanjutnya adalah tatkala terkait dengan batasan. Kalau bermazhab Syafi'i kan memang ada ketentuan yaitu 40 orang. Jadi 40. Berbicara 40 orang, bahkan kategorinya adalah yang mukim. Nah, kategori mukim ini seperti apa sih? Karena ada orang itu bertanya ini. Jadi ada salah satu jamaah itu bertanya, Ustaz, gimana rumah saya ini kan di Medan, gitu kan? Terus tapi saya kerjanya bukan di Medan, tiap hari bekerja, kan? Jadi saya kalau sholat Jumat ya di kantor saya itu masuk kategorinya. Itu saya masuk mungkin enggak? Karena saya tiap hari, kan? Ada orang bertanya begitu. Di situ ya dia katakan mungkin sepakat kalau kita berbicara definisi mungkin di sana adalah orang yang tinggal, ya. Ini pemahaman pendapat definisi para ulama. Jadi Anda tidak termasuk mungkin, walaupun dia tiap hari bekerja di situ dan tidak masuk kategori mungkin. Tetapi memang ranah ini ranah-ranah ijtihad. Jadi ranah-ranah ijtihad yang ulama sepakat, artinya juga sepakat bahwa ijtihadnya imam mujtahid, tapi bukan ijtihadnya kita. Kita tidak boleh berijtihad, ya. Saya berijtihad tidak boleh karena ranah kita bukan imam mujtahid. Ada syarat-syarat ya untuk melakukan ijtihad. Nah ini, maka di situ bagaimana terkait dengan kalau kurang dari 40? Ada hadis-hadis, keterangan-keterangan yang salah satunya yang tadi yang saya baca bahwa ya al-jum'atu wajibatun. Jumat itu wajib, ya, wajib ala kulli qaryatin fiha, ya, ala kulli qaryatin. Jadi pada tiap-tiap qaryah, tiap-tiap desa, tiap-tiap kampung. Nah ini wajib, ya. Sampai-sampai dikatakan wajibatun, wajib sekali. Nah ini ya. Jadi di sana ya fiha di dalamnya imamun wa illam yakunu illa arba'ah. Jadi ya yang ada padanya di situ ada seorang imam, ya. Jadi ada seorang imam yang dia paham, yang dia mengerti di sana, ya. Walaupun wa ilam yakunu illa walaupun penduduknya di situ hanya 4 orang. Hadis ini menekankan, hadis riwayat Tabrani. Nah, ini menekankan bahwa begitu wajibnya sholat Jumat. Dan riwayat lain ada yang walaupun penduduknya hanya 12 orang. Nah, dari riwayat lain yang demikian. Maka merujuk ke hadis ini sebenarnya sah-sah saja, walaupun ikhtilaf kembali beberapa ulama. Jadi jika dalam kondisi-kondisi tertentu itu bersama. Walaupun kalau kita merujuk lagi terkait dengan pembangunan masjid, itu memang kalau merujuk kepada fatwa ataupun ijtihad para ulama, kembali ijtihad ya, bukan hadis. Jadi ijtihadnya para ulama itu memang ada batasan-batasan, dan ini yang kadang-kadang masih diikuti ya, diikuti oleh orang-orang kita, terutama orang-orang yang lama ya, mengikuti ya ijtihad itu apa? Kalau jaraknya belum sekian belum boleh dirikan masjid. Jaraknya sekian belum boleh dirikan masjid, maka dulu kan ada masjid jami, ada apa gitu kan, ada masjid besar
besarnya, masjid besar itu jarak sekian itu. Tapi seiring perjalanan waktu, ya kalau dulu mungkin iya. Nah sekarang kan penduduk semakin banyak, masjidnya itu kalau cuma satu, sholat Jumat nggak cukup, ya. Cuma sayangnya memang penduduk kita, ya, tapi kalau di sini nggak ya, di sebelah sana ya itu. Kadang-kadang masjid itu ramainya pas hari Jumat saja, ya, atau pas hari Ahad, hari ya ini. Kalau pas ada kajiannya, itu kan ini. Kadang-kadang demikian. Nah maka kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, nah ini sekarang tidak dipakai lagi. Boleh, maka ada masjid-masjid yang berdekatan, asalkan dia bisa memakmurkan masjidnya, bukan saling bergesekan. Karena kadang-kadang berdirinya masjid itu banyak motif. Yang satu karena bergesekan, yang satu alirannya beda, pemahamannya beda, itu dia buat bangun masjid sendiri. Musola juga begitu kadang-kadang. Jadi ada masjid, terus akhirnya sebelahnya nanti nggak jauh dari situ berapa meter ada musola. Pemecah-pemecah kadang-kadang hal demikian. Nah ini, maka perlu kita pahami. Terkait dengan pertanyaan tadi, maka sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja kalau memang. Tapi perlu kesiapan dalam hal ini istiqomah. Untuk apa? Siap tidak untuk itu. Nah ini. Maka walaupun kalau merujuk pada pendapat bermadzhab Syafi'i ya tadi syaratnya adalah karena berkait dengan hukum tadi ya, berkaitan dengan hukum bermadzhab Syafi'i. Maka kembali kita ini bermadzhabnya apa sih? Gitu kan. Mazhabnya gaduh-gaduh. Ya, sering saya sampaikan. Maka kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya pahami bahwa kembali Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara fikih mengikuti mazhab yang empat. Mazhab Syafi'i, Hambali, Malik, dan Abu Hanifah. Nah ini. Dan saya pernah sampaikan pula dalam majelis ini, bagaimana ada pendapat yang pertama bolehnya seseorang tidak bermazhab, ya. Jadi mazhab itu tidak wajib, tapi menurut saya pendapatnya ini agak aneh. Nah, saya pernah sampaikan dahulu. Jadi orang kalau tidak bermazhab, lalu gurunya siapa? Gurunya Al-Quran dan Sunnah. Jadi gimana dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah tanpa guru? Ini pendapat yang aneh menurut saya. Pendapat kedua, mereka yang bermazhab khusus satu mazhab saja, satu mazhab saja, maka di sini pun ya dalam kondisi-kondisi terdahulu mungkin masih bisa, bukan kondisi-kondisi. Dalam kondisi kekinian kayaknya sepertinya agak-agak susah. Nah, maka kadang-kadang saya sering sampaikan, ya bab kayak kita bab fikih saja, bab sholat, bayar zakat saja. Kan, kalau Imam Syafi'i membayar zakat itu kan wajibnya memakai bahan pokok, ya bahan pokok tidak sah selain dengan itu. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkan dengan bahan pokok ataupun ya, yang afdal dengan bahan pokok, tetapi membolehkan dengan selain itu, yaitu dengan buah. Berarti kita kan mengikuti mazhab yang lain. Nah ini maka diperkenankan seperti itu. Dalam bab-bab tertentu ada yang ketiga pendapat bolehnya kita dalam masalah-masalah tertentu kita mengambil pendapat mazhab dari 4 imam yang itu. Tapi konsisten dengan itu. Saya sering sampaikan jangan ngenteng-ngenteng ini ya, ngenteng-ngenteng hari ini. Yang sering saya sampaikan bahwa hari ini mau ngambil pendapat Imam Syafi'i kenapa bersentuhan dengan istri itu batal, tapi besok lusa nggak apa-apa. Kenapa? Pendapat yang lain enggak. Imam Malik nggak apa-apa lah, ini kalau sentuhan nggak batal lah. Ini jangan. Kita ambil pendapat yang konsisten. Kalau kita ambil pendapat masalah tohara, saya ambil pendapat Imam Syafi'i, bersentuhan batal guru ya batal. Oh berarti Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran, ya Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Al-Quran itu harus wajib harus punya wudu kalau bermazhab Syafi'i. Berarti hukumnya kalau nggak berwudu apa? Dosa. Nah, itu. Tetapi ternyata ada pendapat yang lain mengatakan tidak. Kalau dia itu maksudnya kalau dia ada besar, kalau dia ada sedikit tidak apa-apa. Ikhtilaf. Kita konsisten ngambil pendapat yang mana. Jangan hari ini ngambil pendapat A, besok lusa B, besok lusa C. Nah ini kan bahaya. Ini yang masuk kategori meringankan ngenteng-ngenteng tadi. Insya Allah tidak apa-apa, tapi dipersiapkan benar-benar. Jika sudah di sini sholat Jumat kurang gimana? Insya Allah tetap sah, ya tetap sah. Nah
Tapi jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi, ada ya, saya mendengar langsung dari pengurusnya, pernah dulu katanya salah satu masjid, tidak perlu saya sebutkan nama masjidnya karena masih di wilayah Lampung, ini ya tertunda sholat Jumat jadi ditiadakan. Kenapa? Tadi SDM-nya tidak ada, padahal jemaah sudah lumayan banyak berkumpul. Nah ini, jadi dipersiapkan. Tapi saya yakin kalau di sini mah insya Allah banyak ustadznya. Iya, yang bersuara merdu juga ada. Ya, cukup? Ada? Ya. Ini memang kalau di gerak alam atau di Baitul Jannah ini banyak ustaz, tapi belum sempat saya tanyakan. Maka akan saya tanyakan dengan ustaz walaupun di luar tema. Boleh. Tapi masih ada kaitannya dengan ibadah malam Jumat. Iya. Keterangan ustaz tadi kan bukan hanya surat Yasin saja Iya. dibaca malam Jumat. Iya. Termasuk bacaan dalam surat Al-Kahfi. Saya penasaran, ada mushaf Al-Quran yang di dalam surat Al-Kahfi itu tertulis bahkan tebal, kayak sebuah peringatan itu kata-kata waliyatalattoh. Sehingga saya penasaran, Kak, ini maksudnya apa sih, kok beda dengan tulisan yang lain gitu. Ada Quran yang memang tulisan waliyatalattoh itu ditebalkan. Namun dijelaskan dan supaya rasa penasaran saya itu terobati atau terjawab. Terima kasih. Iya. Tapi kan ada maksudnya itu ya. Ya. Saya fakir ilmu. Saya pernah mendapat pemahaman seperti dulu saat di Mahat di pondok ya. Saya sempat, cuma saya agak terlupa itu. Apa maknanya, apa maksudnya. Insyaallah ya. Ini. Jadi memang di cetakan-cetakan nama itu ada. Cuma memang saya pakai ilmu, saya lupa itu terkait. Saya lebih yang saya teringat adalah yang memang keutamaan secara keumuman adalah bagaimana sunnahnya membaca surah Al-Kahfi. Adapun ayat per ayat termasuk di dalamnya di surah Al-Kahfi ada bacaan seperti itu. Insyaallah nanti ya akan saya lihat tafsiran menurut para ulama, para mufassir seperti apa. Insyaallah ya. Insyaallah nanti saya paham. Karena ini terkait dengan satu sumbung ya. Itu. Wallahu a'lam. Nah, ya. Cukup? Oh ya. Ustaz, menanyakan masalah ini surat Al-Kahfi tadi. Iya. Kalau kita tadabburi, benar nggak itu isinya dakwah dan taklim? Oh ya. Jadi memang itu ya. Itu memang jadi terkait dengan ayat-ayat Al-Quran itu memang ada fadilah, ada satu keutamaannya. Mengapa? Jadi bukan untuk kita memastikan harus membaca satu surah saja, tetapi memang ada keutamaan itu yang akhirnya di waktu-waktu tertentu kita membaca ayat-ayat tertentu. Ini benar. Artinya sama. Kenapa rumah agar tidak dimasuki jin, perbanyaklah baca surah Al-Baqarah. Kalau kita agar dijauhkan dari yang namanya siksa kubur, baca surah Al-Mulk. Itu ya. Ini ada dan termasuk Al-Kahfi dari fitnah dajjal dan termasuk dakwah wa taklim di situ dan lain sebagainya. Ya, karena banyak kisah-kisah di dalamnya. Di sana Ashabul Kahfi di dalam dan lain-lain di sana luar biasa di sana. Itu tepat sekali. Ya benar. Tadi tetapi sebenarnya Al-Quran itu memang bukan hanya untuk dibaca, tapi memang untuk ditadabburi, dipahami dan tepat sekali. Jadi memang kita tadabburi, kita pahami ayat-ayat itu, dan kalau kita sudah tadabburi, kita amalkan. Kita amalkan, karena memang ada sahabat. Jadi sahabat itu bermacam-macam, Pak. Ya, sahabat itu dan banyak yang mereka yang banyak hafalannya, ada juga yang hafalannya tidak terlalu banyak. Tapi namanya tidak terlalu banyaknya sahabat beda dengan kita ya. Kita sahabat ya. Nah ini artinya tidak terlalu banyaknya sahabat juga hafalannya lebih banyak sahabat daripada kita. Nah, ini ada sahabat-sahabat yang tipenya memang mereka itu setelah mendapat
pelajaran dari Rasulullah, lalu beliau tadaburi dan beliau itu ada tipe-tipe mereka yang belum mau menambah hafalan kalau belum mengamalkannya. Luar biasa, ada tipe-tipe yang begitu. Dapat seperti ini, saya belum mau ngamal kalau dia belum mengamalkan itu. Mengamalkan tanpa pelajaran dari Rasul dia belum mengamal, itu ada tipe-tipe yang seperti itu. Memang tadabur penting dan itu tetap benar. Jadi perlu kita tadaburi seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tadaburi ayat demi ayat. Insya Allah, kalau kita tadaburi ayat-ayat Allah, maka itu pun bisa membantu untuk kita lebih paham tentang agama Islam. Kekhusyukan pula kalau kita baca, Pak. Kita baca ayat yang kita paham maknanya saat sholat, itu bantu kekhusyukan. Maka kenapa kadang-kadang ada saat imam kadang itu sholat, ayat-ayat tertentu mereka menangis, beliau menangis. Menangis kenapa? Faham, oh ini ayat-ayat tentang siksa, takut akan siksa neraka. Nah, kadang-kadang makmumnya ya nggak paham kan? Kenapa nangis? Dia imamnya nangis, ikut aja nangis. Ya nggak apa-apa sudah. Nah ini hal jadi ada berbeda di tempat Allah. Ya cukup ya, insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan yang terpenting sekali lagi saya sering berulang kali bahwa kajian seperti ini bisa kita dapati di mana saja. Yang terpenting adalah ilmu yang sedikit tetapi dibarengi dengan amal, maka itu lebih bermanfaat daripada ilmu yang banyak tapi tidak dibarengi dengan amal. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita dapat ilmu sedikit kita amalkan, dapat ilmu sedikit kita amalkan. Tidak ada gunanya, akan menjadi sia-sia begitu ilmu itu hanya disimpan saja, hanya berupa teori-teori saja dan kita tidak amalkan. Bahkan justru khawatir menjadi kamromaktan. Ya, mereka siapa? Mereka yang dia itu punya ilmunya, menyampaikan kebaikan-kebaikan, tetapi dia sendiri justru melakukan kebalikannya dari itu. Nah ini hati-hati. Maka yang sedikit kita amalkan. Saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kita mampu saling nasihati dan terakhir adalah kita tidak hanya dikumpulkan di tempat ini saja, tidak hanya bertetangga di dunia saja, tapi kita dikumpulkan bersama-sama, dipersatukan bersama-sama, dan kita nanti bertetangga di jannahnya Allah di surga. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup sama dengan mengucapkan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum